Bayangkan sebuah mobil listrik yang tidak pernah perlu dicas seumur hidupnya. Tidak ada lagi antrean di stasiun pengisian, tidak ada lagi ketergantungan pada baterai lithium yang cepat aus. Ini bukan mimpi, Cina baru saja menemukan solusi energi baru dari thorium, dan ini bisa menjadi revolusi terbesar dalam sejarah baterai, energi, dan otomotif. Cina telah mengembangkan reaktor garam cair berbasis thorium dan bahkan menemukan cadangan besar yang bisa memasok energi selama ribuan tahun. Ini berarti satu hal, dunia bisa segera beralih ke sumber energi yang murah, bersih, dan tidak bergantung pada lobi-lobi politik yang selama ini mengendalikan industri energi. Tapi kenapa kaum liberal dan para pebisnis energi hijau tidak suka dengan kabar ini? Bukankah mereka selalu mendukung inovasi yang ramah lingkungan? Jawabannya sederhana, uang dan kekuasaan. Mereka tidak ingin kehilangan kendali atas industri energi dan ingin kita tetap bergantung pada solusi setengah-setengah seperti baterai lithium yang cepat rusak. Baterai thorium bisa mengubah segalanya. Mobil listrik bisa menjadi benar-benar bebas dari pengisian daya, pesawat bisa terbang tanpa henti, dan listrik di rumah kita bisa tersedia selamanya tanpa takut tagihan yang membengkak. Dunia yang bebas energi mahal semakin dekat, tapi pertanyaannya apakah para penguasa industri akan membiarkan kita menikmatinya? Lalu bagaimana cara kerja energi baru thorium ini? Berikut ulasannya dari kami. Halo semua, selamat datang di channel Oblitz. Energi dari thorium bekerja melalui teknologi reaktor nuklir berbasis thorium yang berbeda dari reaktor nuklir konvensional berbasis uranium. Thorium sendiri bukan bahan bakar nuklir yang bisa langsung digunakan, tetapi harus diubah menjadi uranium-233 melalui proses pembakaran neutron dalam reaktor. Salah satu keunggulan utama reaktor berbasis thorium adalah kemampuannya untuk menggunakan bahan bakar yang lebih melimpah dibandingkan uranium. Thorium jauh lebih umum ditemukan di kerak bumi, sehingga ketersediaannya lebih tinggi dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Selain itu, reaktor thorium menghasilkan limbah radioaktif yang lebih sedikit dibandingkan reaktor berbasis uranium dan plutonium. Reaktor thorium biasanya menggunakan teknologi reaktor garam cair atau Molten Salt Reactor (MSR). Dalam sistem ini, thorium dilarutkan dalam garam cair berfluorida atau berklorida yang berfungsi sebagai media bahan bakar dan pendingin sekaligus. Karena garam cair memiliki titik didih yang sangat tinggi, reaktor ini dapat beroperasi pada suhu yang lebih tinggi dibandingkan reaktor berbasis air konvensional dan meningkatkan efisiensi termalnya. Selain itu, garam cair tidak mengalami peningkatan tekanan seperti air, sehingga mengurangi risiko ledakan akibat tekanan tinggi. Keunggulan lain dari reaktor thorium berbasis garam cair adalah keamanannya yang lebih tinggi dibandingkan reaktor konvensional. Jika terjadi keadaan darurat atau gangguan dalam reaktor, garam cair dapat secara otomatis mengalir ke tangki penampung darurat dan membeku menghentikan reaksi fisi tanpa perlu intervensi eksternal. Ini membuat reaktor lebih aman dan lebih tahan terhadap potensi kecelakaan nuklir, seperti yang terjadi di Chernobyl atau Fukushima. Dalam hal efisiensi energi, reaktor thorium mampu membakar bahan bakarnya dengan lebih efisien dibandingkan reaktor uranium konvensional. Uranium-233 yang dihasilkan dari thorium dapat dimanfaatkan hampir sepenuhnya, mengurangi kebutuhan pengayaan bahan bakar dan meninggalkan lebih sedikit limbah radioaktif. Sebagai perbandingan, reaktor uranium konvensional hanya memanfaatkan sebagian kecil bahan bakarnya, dengan sebagian besar sisanya menjadi limbah.
Thorium juga memiliki keuntungan dalam hal non-proliferasi nuklir. Tidak seperti uranium-235 dan plutonium-239 yang bisa digunakan untuk senjata nuklir, uranium-233 yang dihasilkan dari thorium mengandung isotop yang membuatnya kurang cocok untuk dijadikan senjata nuklir. Hal ini membuat reaktor berbasis thorium lebih menarik bagi negara-negara yang ingin mengembangkan energi nuklir tanpa meningkatkan risiko proliferasi senjata. Dari segi dampak lingkungan, reaktor thorium menawarkan solusi yang lebih bersih dibandingkan dengan pembangkit listrik berbasis bahan bakar fosil seperti batu bara atau gas alam. Reaktor ini tidak menghasilkan emisi karbon, sehingga dapat membantu mengurangi dampak perubahan iklim. Selain itu, karena menghasilkan limbah radioaktif dengan masa hidup yang lebih pendek, reaktor ini lebih mudah dikelola dibandingkan reaktor konvensional. Namun, ada tantangan dalam mengembangkan energi thorium secara luas. Teknologi ini masih dalam tahap penelitian dan pengembangan dengan beberapa negara seperti Cina, India, dan Norwegia yang aktif mengeksplorasi potensinya. Meskipun demikian, beberapa proyek reaktor thorium sedang dikembangkan. Cina misalnya telah membangun dan menguji coba reaktor garam cair berbasis thorium di Gurun Gobi, yang berfungsi sebagai prototipe untuk reaktor yang lebih besar di masa depan. Secara keseluruhan, energi thorium menawarkan potensi besar sebagai sumber energi nuklir masa depan yang lebih bersih, aman, dan berkelanjutan, dengan lebih banyak investasi dalam penelitian dan pengembangan. Reaktor berbasis thorium dapat menjadi solusi utama dalam transisi global menuju energi bersih, membantu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan mengatasi tantangan perubahan iklim. Lalu bagaimana menurut pendapat Anda mengenai dari energi baru dari Cina ini? Apakah thorium juga bisa dijadikan energi baterai mobil listrik? Kita tunggu saja pengembangannya.